Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi Pak. suara saya apakah bagus diterima di sana? Baik, sesuai dengan perkuliahan kita pada hari ini melanjutkan peradilan semu. Kalau tidak salah, pertemuan yang lalu agendanya sudah sampai jawaban. Ya kan, pada hari ini kalau tidak salah replik dan duplik dari masing-masing pihak, baik dari kelompok 9 maupun kelompok 6. Apakah sudah lengkap untuk personilnya pada persidangan hari ini? Izin Pak, Ya, kelompok yang berperan hari ini sudah lengkap. Kalau kelompok dulu boleh nggak Pak kira-kira? ya, Eh, gimana? kelompok 9 kan yang berperan hari ini sudah hadir semua Pak. Gimana kalau misalnya kelompok 9 dulu yang maju boleh tidak? Boleh, boleh. Tidak ada masalah karena saya lihat pun yang kelompoknya siapa Dewangga belum muncul semua ini. Jadi nggak masalah, yang sudah lengkap aja dimulai persidangannya. Silakan. Di mana PP-nya? Oh, si Nurul ya PP-nya. Iya Pak, baik Nurul Pak. masih di ya. Bisa Nurul? Iya Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa. Bisa Pak. Oke, baik saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok 9 akan memulai persidangan pada hari ini. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya pada tempat yang disediakan khususnya untuk itu, yaitu panitera muda pidana. 6.
Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugasnya maka dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto video harus minta izin dulu kepada hakim ketua. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana yang tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baiklah, kepada para pihak tergugat dan penggugat diharapkan untuk memasuki ruangan persidangan. Majelis hakim memasuki persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Baik, kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 01 bulan November tahun 2021 oleh Pengadilan Negeri Binjai. Saya, Dwi Nitami sebagai Ketua Majelis dan Mayang Jalis Tabahri sebagai Hakim Anggota 1, Tengku Muhammad Rafli sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dan dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, kepada para hadirin diharapkan mentaati aturan yang telah dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 12-Perdata-G-2021-PN Binjai atas nama Muhammad Rizky Siregar sebagai Direktur Utama PT BPR PDT 9 sebagai penggugat, melawan Joshua MP Aritonang sebagai tergugat 1, Nana Yuliana sebagai tergugat 2, Winda Pratiwi sebagai tergugat 3, dan Aldion Martinus Putra Karukaro sebagai tergugat 4. Pada hari ini, Senin 22 November 2021 bertepat di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan jadwal persidangan hari ini, maka agenda persidangan adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat silakan bawakan salinan replik kepada majelis dan juga kepada pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah siap membaca replik saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Kantor Hukum Ayanda Siro Kamarullah dan Partners, Advokat dan Legal Konsultan. Replik. Register nomor 12 PDTG 2021 PNB. Dalam perkara ini, BPR PDT 9 sebagai penggugat melawan Joshua Aritonang tergugat 1, Nana Yuliana tergugat 2, almarhum Senen dalam hal ini diwakili oleh Winda Pratiwi dan Aldion Martinus Putra Karukaro tergugat 3, almarhum Ratiem dalam hal ini diwakili oleh Winda Pratiwi dan Aldion Martinus Karukaro sebagai tergugat 4. Pada yang terhormat Majelis Hakim, register nomor 12 PD3 21 PN di tempat. Dengan hormat, penggugat melalui kuasa dengan ini hendak mengajukan replik atas jawaban tergugat 1 sampai 4 yang disampaikan pada tanggal 15 November 2021 dalam hal ini sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi tentang penggugat Berdapat. gugatan penggugat lanjut ini Bapak lagi apa?
Silakan lanjutkan. Tentang gugatan penggugat error in persona. 1. Bahwa dalam jawaban tergugat 1-4 telah mengajukan eksepsi mengenal gugatan penggugat yang telah salah pihak, di mana dalam eksepsi tersebut menurut tergugat 1-4 penggugat telah salah menarik atau mengajukan gugatan pada tergugat 3 dan 4, karena seharusnya penggugat dalam perkara ini menggugat ahli waris dari almarhum Senen dan almarhum Retiem dan bukan mengajukan gugatan kepada orang yang telah meninggal dunia. 2. Dalam pokok perkara. 1. Bahwa segala hal yang menggugat telah menguraikan dalam ekosisepsi di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara mutadis dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi. 3. Bahwa perihal uang paksa yang dimintakan penggugat dalam gugatan meski tidak dimuat dalam posita gugatan dan permohonan agar putusan dalam dapat dilaksanakan secara serta-merta adalah wajar adanya demi menjamin hak penggugat akan membayar kewajiban hutang tergugat 1-4 bila mana putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa berdasarkan uraian yang ditemukan di atas, kiranya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan replik penggugat dan menolak seluruh jawaban tergugat 1-4 ke dalam eksepsi maupun pokok perkara. Demikian replik ini kami sampaikan atas perhatian dan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Medan 24 Mei 2021. Hormat penggugat. Kuasanya Ayanda Siro Kamarullah. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan pihak penggugat telah membacakan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Saudara, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Belum, Yang Mulia. Waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun duplik? Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan dari sekarang hari dan tanggal berapa dan apakah ada agenda persidangan lainnya? Senin 29 November 2021 dan tidak ada jadwal persidangan Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana pada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Bagaimana pada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 29 November 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan duplik dari pihak penggugat. Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dan penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lanjut untuk yang sidang dupliknya, Nurul. Baik, Pak. Dan minggu depan. Maaf Pak, sebelum lanjut ke sidang selanjutnya, duplik, kan sehabis duplik ada putusan sela kan Pak? Oh ada. Berarti ada kompetensi absolutnya. Cuman di BAP kami tidak ada putusan sela Pak, langsung ke pembuktian Pak. Nggak apa-apa.
nggak ada masalah. Makanya kalau memang ada putusan selanya ya dibacakan, berarti ada kompetensi relatifnya di dalam jawaban. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kalau memang ada, setelah duplik buat aja langsung putusan selanya. Tapi kalau nggak ada putusan selanya ya sudah, nanti agenda pembuktian dia langsung. Ya. Berarti ini lanjut sidang ke-6. Iya. Ya, baik Pak. Saya mulai lagi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Semua hadirin berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. Dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugasnya maka dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin dulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib di persidangan dan setelah hakim ketua memberi peringatan tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelaku. Kepada para pihak penggugat tergugat diharap untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin, silahkan duduk kembali. Baik, kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 01 bulan November tahun 2021 oleh Pengadilan Negeri Binjai, saya Dwi Nitami sebagai Ketua Majelis dan Majelis Tas Bahri sebagai Hakim Anggota 1 dan Tengku Muhammad Rafli sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dan dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, kepada hadirin diharapkan mentaati aturan yang telah dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 12-PDAT-G-2021-PN Binjai atas nama Muhammad Rizky Siregar, Direktur Utama PT BPR PDT 9 sebagai penggugat, melawan Joshua MP Aritonang sebagai tergugat 1, Nana Yuliana sebagai tergugat 2, Winda Pratiwi sebagai tergugat 3, dan Aldion Martinus Putra Karu-Karu sebagai tergugat 4. Pada hari Senin, 22 November 2021 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan jadwal persidangan hari ini, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana, saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan bawakan salinan duplik kepada majelis dan juga kepada pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Pihak tergugat apakah siap membacakan duplik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Kantor Hukum Ridwan Syahpurba, SH dan rekan, advokat dan konsultan hukum. Duplik perkara nomor 12-PAT-G-2021-PN BNJ. Dengan hormat, untuk
dan atas nama tergugat 1, 2, 3, dan tergugat 4, kami selaku kuasa hukum mengajukan duplik atas replik penggugat dalam hal sebagai berikut. Dalam eksepsi tentang gugatan penggugat in person, bahwa tergugat 1 sampai dengan 4 menolak dan tidak sependapat dengan tangkisan yang disampaikan penggugat tentang ditariknya tergugat 1 dan 4 sebagai pihak dalam perkara aku. Karena tergugat 2 dan 4, tergugat 2 dan 5 disebutkan telah meninggal dunia dan kemudian diwakili oleh ahli warisnya bernama 1. Winda Pratiwi dan 2. Aldion Martinus Putra Karo-Karo. Seharusnya gugatan penggugat ditunjuk langsung kepada ahli warisnya, bukan mendudukkan almarhum Senen dan almarhum Rantiem sebagai pihak tergugat 3 dan tergugat 4 sehingga terdapat cacat formal tentang orang yang ditarik sebagai pihak yang digugat. Bahwa karena gugatan penggugat telah menggugat orang meninggal dunia, maka menyebabkan gugatan personal dan mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa sekali lagi para tergugat dengan tegas menolak gugatan penggugat kecuali hal yang secara tegas diakui oleh para tergugat. Bahwa perjanjian kredit antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan penggugat adalah perjanjian yang lahir untuk menggantikan posisi dari almarhum Senen dan almarhum Rantiem, dan perjanjian itu sendiri dibuat dengan klausal perjanjian yang telah tentukan oleh penggugat. Bahwa besarnya bunga yang dibuat oleh penggugat dalam perjanjian kredit tersebut kepada tergugat 1 dan tergugat bukan lahir atas kesepakatan tetapi telah ditentukan oleh penggugat secara sepihak dan ketika itu didesakkan dari orang tua. Bahwa karena klausal perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh penggugat, maka besarnya bunga yang dapat ditanggung oleh tergugat 1 dan tergugat 2 harus mengacu kepada pasal 1250 KUH Perdata, dan setiap perjanjian yang dibuat dengan paksaan maka berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Bahwa benar selama hutang tersebut dialihkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 telah mencicil pembayaran hutang tersebut kepada penggugat setiap bulannya. Namun pembayaran cicilan hutang tersebut belum bisa melunasi hutang kepada penggugat. Bahwa tergugat tetap dengan bantahannya dan mengakui utang pokok kepada penggugat adalah sebesar Rp138.150.000 sebagaimana yang diakui penggugat dalam gugatannya, dan dari hutang pokok tersebut sudah dicicil oleh para tergugat, dan sebagai bukti pembayaran cicilan akan dibuktikan para tergugat di persidangan. Bahwa para tergugat memohon kepada majelis yang mulia untuk dapat memutuskan perkara aku terhadap sisa hutang pokok para tergugat dikenakan bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 22 tahun 1948 yang menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealapan atau bunga moratorium sebesar 1250 KUH Perdata. Bunga yang dapat dituntut oleh penggugat tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% per tahun. Bahwa para tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak tuntutan penggugat tentang uang paksa atau uang som sebesar Rp1.000.000 setiap harinya jika para tergugat lalai mematuhi isi putusan ini karena tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Bahwa para tergugat juga memohon
agar menolak permintaan penggugat atas tuntutan, putusan, serta merta atau with for bar bids for it. Demikian duplik ini disampaikan para tergugat. Terima kasih. Binjai 31 Mei 2021. Hormat para tergugat, kuasa hukumnya Ridwan Sapurba dan Roji Melawanda. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan pihak telah membacakan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Saudara tergugat, apakah saudara siap dengan pembuktian saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun? Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah. Bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin. Mohon maaf. Baiklah, kepada Panitra 7 hari ke depan dari sekarang hari dan tanggal berapa dan apakah ada agenda persidangan selanjutnya? 29 November dan tidak ada jadwal persidangan Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 29 November 2021, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu lagi dipanggil karena pemberitahuan dan penetapan ini adalah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oke, baik. Kelompok 9 sudah siap untuk acara jawab-menjawabnya. Jadi, nanti di minggu depannya pembuktian kedua belah pihak, pembuktian surat tertulis dari penggugat dan tergugat, kemudian saksi dari penggugat minggu depan. Jadi pembuktian dari para pihak dan saksi dari penggugat. Oke, itu pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14, saksi dari tergugat dan kesimpulan dari para pihak. Ya, kesimpulan dari para pihak. Dan ke pertemuan ke-15-nya adalah putusan. Nah, jadi silakan panitranya nyatet ya kan. Jadi agenda nantinya minggu depannya 3 persidangan kita mulai dengan bukti surat dari para pihak dan saksi dari penggugat. Nah, kemudian tanggal pertemuan ke-14-nya saksi dari tergugat dan kesimpulan dari para pihak. Pertemuan ke-15-nya adalah putusan. Nah, jadi nanti untuk pembuktiannya ya formalitas ya kan, karena kan tidak ada bukti surat yang dibuat ya kan, jadi hanya kertas lembar. Nah, mana ini buktinya penggugat, mana yang sudah dinilai, mana yang yang asli sebagai pembandingnya, bukti P1 begitu. Bukti P2 mana, P3,
selanjutnya P4. Nah, pura-pura lah sampai dengan semua bukti yang ada di berkas perkara saudara selesai. Nah, baru bukti dari tergugat, itu juga. Silakan fotokopi yang sudah dimaterai dengan pembandingnya yang asli. Nah, seperti itu dia. Jadi supaya ya ibaratkan ada pembuktian itu. Seharusnya kan kalau dia tatap muka, ya kita buat itu. Nah, kertasnya. Namun kan ini hanya menyebutkan aja bukti P1 mana. Ini yang mulia, pembandingnya ini yang mulia. Oke, pura-pura lah KM-nya menandatangani atau hakim anggotanya. Buat ya kan, sesuai dengan asli kan gitu. Nah, bukti P2 sesuai dengan asli. Nah, di situ kan pasti ada dia. Di petunjuk pengantar bukti yang ada sama saudara itu pasti kan ada keterangannya ditulis apakah itu sesuai dengan asli atau tidak. Kalau sesuai dengan asli, ya udah nanti hakim ketuanya ataupun hakim anggota yang membantu menyatakan bukti P1 sesuai dengan asli. Bukti P2 fotokopi, kan gitu. Fotokopi dari fotokopi. Nah, seperti itu menyebutkannya. Nah, jadi biar nampak ada pembuktian itu. Nah, kemudian nanti keterangan saksinya. Berarti disinilah nantinya keaktifan dari ketiga hakim dalam bertanya, kan gitu dia. Nah, pertanyaan ya seputar dengan pokok perkara sesuai dengan berita acara, kan ada berita acara pemeriksaan saksi mungkin di berkas saudara. Nah, seperti itu aja pertanyaan-pertanyaan yang di berkas perkara. Ada nggak, Dwi, di berkas perkara berita acara pemeriksaan saksi? Untuk pemeriksaan saksi tidak ada, Pak. Cuman ada pembuktian surat. Oh, nggak ada di berkas perkaranya, di berita acara biasanya itu. Tidak, Pak. Untuk saksi juga tidak ada, Pak. Saksi juga nggak ada. Di dalam perkara ini nggak ada mengajukan saksi para pihaknya. Tidak, Pak. Cuman Tidak ada. Oke, kalau seandainya ini tidak ada, maka kita rubah kan gitu. Berarti agenda minggu depan adalah pembuktian pertemuan ke-13, pembuktian dari para pihak. Kemudian ke-14 adalah kesimpulan para pihak, ya kan. Ke-15 adalah putusan. Nah, ya, berarti minggu depan pembuktian surat. Surat pertemuan ke-14, kesimpulan dari para pihak yang dibacakan, ya kan, kemudian 15 putusan. Karena tapi tetap nanti di pertemuan selanjutnya ditanyakan apakah penggugat, ya kan, ada mengajukan saksi atau tidak, kan gitu. Tidak ada katanya, baru nanti tanyakan juga ke tergugat, karena si penggugat tidak ada mengajukan saksi, bagaimana tergugat, apakah mengajukan saksi atau juga tidak mengajukan saksi, kan gitu. Kalau enggak, ya sudah, berarti lanjutlah kan gitu kepada kesimpulan untuk pertemuan ke-14 yang seperti itu. Nah, sebagai catatan untuk persidangan pada hari ini, pembuka dan penutupnya sudah luar biasa, saya bilang sudah bisa layak ya kan untuk menjadi praktisi, ya kan, yang KM-nya si Dwi sudah layak untuk jadi seorang hakim, ya kan, panitera penggantinya pun sudah layak dan bisa dia jadi panitera pengganti. Nah, kalau hakim anggota dia akan tidak bersifat aktif, lebih banyak hakim ketuanya, dan kuasanya pun sudah bisa berperan sebagai advokat. Nah, jadi tadi catatan saya hanya kekurangan ketika masuk pembuktian pada persidangan berikutnya, hakim ketua menyampaikan, baik karena acara jawab-menjawab telah selesai dan tidak ada eksepsi berkaitan dengan kompetensi relatif maupun absolut,
maka pemeriksaan ataupun sidang jawab-menjawab kita anggap selesai, dan selanjutnya adalah agenda pembuktian. Nah, bagaimana kepada penggugat, apakah bukti suratnya sudah siap? Belum, Yang Mulia, izin untuk minggu depan. Untuk penggugat bagaimana? Sama, belum siap atau sudah siap? Belum. Oke, baik, tertunda kan gitu. Nah, itu saja tadi. Jadi harus ada dia bahasanya sebelum masuk kepada agenda pembuktian. Nah, hakim menyatakan proses dengan pemeriksaan jawab-menjawab sudah selesai. Nah, karena tidak adanya eksepsi berkaitan dengan kompetensi, maka sidang kita lanjutkan dengan proses pembuktian surat dan saksi. Seperti itu aja. Yang lainnya sudah sempurna. Jadi tetap dipertahankan ini sama 3 pertemuan. Ya kan, bagaimana proses untuk pada saat pemeriksaan pembuktian bisa nanti coba ditarik, ya kan, supaya lebih mantap sesuai dengan SOP yang ada. Seperti itu. Jadi Nurul, apakah sudah masuk untuk jadwal jumpa sama dokter? Kenapa, Pak? Ini udah mau masuk jumpa sama dokter? Belum, Pak, belum. Belum ya? Oke, Ya, baik. masih bisa Nah, dilanjut, Pak. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk kelompok 6 mana ini? Apakah sudah hadir semua? Karena saya lihat masih 12 orang ini yang muncul. Si Dewangga pun belum ada muncul ini. Bagaimana nih Nandita? Nandita kelompok mana? Kelompok 9 atau 6? Kelompok 6, Pak. Nah, mana nih kawan-kawannya? Iya, ini Pak lagi chatting ntar ya, Pak. Iya. Jadi jangan kalah sama kelompok 9 ini. Ya kan? Nah, jadi inilah proses peradilan semu atau proses persidangan yang sebenar-benarnya yang harus diikuti sebenarnya oleh majelis hakim. Tetapi dikarenakan padatnya jumlah persidangan yang disidangkan setiap harinya, sehingga dianggap semua itu sudah dilakukan, ya kan, walaupun tidak dilakukan. Nah, pengadilan yang sudah menerapkannya itu petun, peradilan militer. Nah, petun sama peradilan militer itu sudah menerapkan berita acara ataupun mekanisme proses persidangan. Bahkan kalau di pengadilan militer, ketika kita masuk ruang sidang, kita harus memberi hormat dulu kepada ketua majelis. Dan duduknya duduk siap seperti seorang prajurit. Ya kan, jadi tidak boleh angkat kaki ataupun tangan ke kursi depan ataupun agak duduk malas kayak gini, nggak bisa dia. Nah, itu agak lebih disiplin. Nah, gimana Indan, Dita? Hakim ketuanya nggak ada, Pak. Ada di chat pun nggak ada respon. Kemana sih Dewangga? Tadi ada sempat masuk dia. Dewangga, hakim anggota Anggota? ada. Siapa? Hakim ketua? Bang Stephen, Pak. Stephen. Iya, Pak. Itu mana itu?
Bentar ya Pak, saya tanggapin lagi lain. itu Pak. Iya. Tapi sambil apa saya absenlah dulu. Aldion Martinus. Belum ada. Pak, Ayanda Siro. Hah? Maaf Pak, Aldion. Aldi sempat masuk kan Pak, cuman ada kegiatan dia ikut KKNT di Brastagi Pak. Oh ya, oke. Apa? Nggak saya hadir. Ya, Ayanda Siro. Bagas Saya, Pak. Ramadan. Carlos Daniel. Dani Baharudin. Dewangga Wijaya. Dwi Nitami ada. Enandita ada Fahmi. Ada Joshua Manumpa. Hadir, Pak. Oke. Khairun Nisa. Belum masuk ya, ini panitra kelompok 6. Rozi Melwanda. Mayang hadir. Muhammad Rizky. Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nana Yuliana. Hadir Pak. Nur Sahdila Balki. Hadir Pak. Nur Sahdila. Ridwan Sahpurba. Samuel Jihon. Masuk. Siti Wirdatur Rahma. Stephen belum. Tunggu. Winda Pratiwi. Hadir Pak. Oke. Jadi ini kelompok 6 kalau nggak hadir, ya minggu depan dia lebih banyak, harus tepat waktu. Kalau tidak hadir sidang yang berikutnya, berarti dianggap selesai proses pemeriksaannya. Baik Kelompok Pak. 9 yang akan melanjutinya, dan karena kalau hakim ketuanya juga nggak hadir, ini makanya Pak Mohon izin, saya bilang. saya sudah dipanggil dokter, boleh izin dari Zoom? Tapi kalau besok hakim ketuanya ada izinnya Pak, bisa praktek kan Pak? Bisa untuk pertemuan selanjutnya bisa, ya berarti dilengkap sampai dengan pembuktian, karena sama dengan Maaf, Pak. kelompok 9 agenda. Nah, kelompok 6 ada nggak saksinya? Ada Pak. Ada saksinya berapa orang? 2. Penggugat 1, tergugat 1. Iya Pak. Nah itu berarti kan minggu depannya ini agenda masih repetitif, kita anggap bisa asal tidak ada keberatan dibuka sama hakim anggota aja. Ya kan, karena belum sidang pembuktian, masih dimungkinkan selama para pihaknya tidak keberatan. Nah, hakim anggota pun dua-dua belum datang ini ya. Belum Pak. Hakim anggotanya dua-duanya belum masuk. Penggugat mana penggugatnya? Belum juga. Penggugat ya kayaknya Pak. Hah? Penggugat saya, tergugatnya Balkis itu Pak. Oh, Balkis. Buah. Panitra udah masuk si Hairunisa? Belum Pak. Belum juga kan? Nah, berarti lengkap ini ya kan? Ketua majelis sama panitra penggantinya belum bisa melakukan sidang, para pihaknya sudah hadir.
Berarti sama dia dengan kenyataan di persidangan. Karena terkadang di kenyataan persidangan seperti itu. Hakimnya belum lengkap, ya kan? Pihaknya sudah lengkap, tapi majelisnya belum lengkap. Terpaksa sidangnya belum bisa dilaksanakan. Nah, itu sering nantinya dijumpai dalam praktek. Majelis yang terkadang tidak lengkap karena bisa saja satu majelis digunakan sama majelis yang lain dalam perkara yang berbeda. Kan gitu. Kalau panitera kan tidak mungkin dia digunakan sama majelis lain, tetapi kemungkinan dia sidang perkara yang lain. Itu yang sering terjadi di dalam persidangan. Nah, di dalam praktek untuk selama masih berkaitan dengan surat menyurat jawab menjawab, masih dimungkinkan terkadang oke, Nurul tidak masalah bisa meninggalkan ruangan untuk berobat selanjutnya. Nah, jadi masih dimungkinkan sepanjang tidak ada keberatan dari para pihak, tapi dianggap ketua majelisnya hadir kan gitu. Yang penting ada dua, ya kan. Kalau masih proses jawab menjawab masih diperkenankan secara praktek, tetapi di dalam hukum acaranya itu tidak diatur. Nah, cuma karena yang namanya ada peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, maka untuk proses jawab menjawab apabila salah satu majelis hakimnya kurang masih dimungkinkan sepanjang para pihak tidak keberatan. Tetapi kalau para pihak keberatan, maka sidang akan ditunda sampai dengan lengkapnya majelis. Nah, itu ya kan di dalam hukum acara itu tidak diatur, tetapi juga tidak ada larangan. Karena memang wajib dia sistemnya adalah ganjil kan gitu. 1, 3, 5. Untuk 1 adalah hakim yang memeriksa untuk perkara volunter, yaitu belum terjadi sengketa seperti apa permohonan. Nah, kalau 3, 5, nah itu sudah kontiniosa, artinya sudah ada sengketa. Nah, itu dimungkinkan gitu harus dengan jumlah ganjil. Tapi dengan kondisi tertentu, ya kan masih dimungkinkan bisa tidak lengkap. Tetapi pada saat acara pembuktian, nah itu wajib lengkap. Mengapa? Karena kan dia tidak bisa membaca keterangan daripada saksi, maka harus didengar langsung oleh majelis hakim. Nah, pada saat pembuktian itu majelis hakim wajib lengkap dan tidak bisa diwakilkan karena nanti berdampak kepada putusan yang akan dibuat. Nah, ternyata salah satu hakim anggotanya tidak memahami isi daripada pembuktian kemarin, ataupun dia tidak mendengar keterangan saksi, kan gitu ya. Nah, jadi pada hari ini ada persidangan replik, duplik, di mana replik itu adalah tanggapan dari jawaban para pihak. Nah, di dalam hukum acara, replik duplik ini bukan menjadi suatu keharusan. Replik dan duplik boleh dilakukan secara lisan tanpa harus tertulis. Dan boleh juga para pihak tidak mengajukan replik atau duplik. Sebab yang tercantum ataupun termuat di dalam putusan itu adalah gugatan dan jawaban serta bukti surat. Nah, sedangkan
replik duplik itu tidak dimasukkan ke dalam putusan isinya ya. Nah, tetapi apa manfaatnya replik dan duplik itu? Manfaatnya adalah sebagai petunjuk dari majelis hakim. Kenapa? Karena terkadang di dalam replik bisa dimungkinkan terjadinya perubahan gugatan. Jadi perubahan gugatan itu bisa terjadi sampai sebelum dengan pembuktian. Nah, tetapi dengan catatan, ya kan ketika di dalam replik ada perubahan gugatan, maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak tergugat. Apakah menerima atau tidak perubahan gugatan tersebut. Apabila tidak menerima, maka hakim tidak akan mempertimbangkan perubahan gugatan tersebut. Tetapi kalau pihak tergugat menerima, maka perubahan gugatan tersebut akan dicatatkan sebagai berkas perkara. Seperti itu. Nah, jadi trik terkadang di dalam membuat replik supaya memudahkan, ya kan? Nah, tujuannya tetap pada gugatan. Ya, langsung repliknya. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat baik di dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dari poin 1 sampai dengan poin sekian, dari halaman 1 sampai dengan halaman sekian. Nah, bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Segala yang penggugat uraikan di dalam gugatan akan penggugat buktikan di dalam proses persidangan dengan agenda pembuktian yang ditentukan untuk itu. Demikian replik ini disampaikan. Semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Udah, seperti itu. Ada, seperti itu. Jadi ya sangat capek untuk membantah jawaban dari tergugat, ya kan? Bahwa apa yang diakui oleh tergugat di dalam jawabannya maka dianggap adalah sebagai suatu pembuktian. Nah, apa alat bukti di dalam hukum acara perdata? Apa saja dia alat buktinya? Apa alat buktinya nih? Ibu Hakim Ketua ini, Dwi. Alat bukti di dalam hukum acara perdata. Ya, Pak. Apa saja alat bukti di dalam hukum acara perdata? Bisa alat bukti tertulis sama alat saksi, Pak. Yang lain pendapatnya? Nah, udah belajar hukum acara perdata ya. Kalau nggak ingat, nanti saya tanya lagi siapa dosennya kan. Yang lain pendapatnya gimana?
Bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa saja alat bukti di dalam hukum acara perdata? Nah, ini dia kan. Jadi makanya saya bilang ya kan, bisa membantahnya apa yang disampaikan adalah merupakan sebagai sebuah pengakuan. Nah, di dalam hukum acara perdata, alat buktinya adalah yang pertama bukan bukti tertulis, tetapi judulnya adalah surat. Nah, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, jadi pengakuan sudah menjadi alat bukti di dalam persidangan, ditambah bukti surat. Maka dimungkinkan di dalam hukum acara perdata itu tidak ada saksinya. Dimungkinkan karena bukti yang bisa dipakai pengakuan dan bukti surat kan gitu. Nah, sudah ada dia alat buktinya. Tapi kalau ada saksi akan lebih baik lagi kan gitu. Nah, persangkaan ini adalah daripada kewenangan hakim dalam menilainya. Bagaimana hakim menilai apakah tergugat memang melakukan kesalahan atau tidak, seperti itu. Jadi dalam replik maupun duplik ya seperti itu aja, ya kan, tidak panjang lebar, misalnya akan ditanggapi, ya kan, ke satu lembar kedua halaman menyatakan, ya kan, bahwa segala sesuatu yang telah diakui secara nyata oleh tergugat di dalam jawabannya dianggap merupakan suatu alat pembuktian pengakuan yang sah berdasarkan hukum acara perdata, kan gitu. Nah, sehingga menjadi bahan majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Nah, jadi seperti itu dia. Karena demikian juga dupliknya tidak perlu diuraikan lagi secara tegas, ya kan, cukup membantah semuanya tadi, sudah dianggap menjadi satu kesatuan semuanya. Nah, jadi seperti itu, tidak memakan waktu dalam menjawab itu. Nah, terkadang ada hakim ya sudah, nanti kalau ada agenda, kalau ada replik maupun duplik, nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan bantahannya, kan gitu. Nah, atau kita anggap tidak ada replik maupun duplik. Nah, jadi replik duplik dianggap juga ditanggapi masing-masingnya, kan gitu. Kedua belah pihak tetap pada gugatan maupun tergugat pada jawabannya. Nah, itulah untuk menunjukkan bahwa peradilan yang cepat, singkat, dan sederhana serta biaya yang ringan itu. Jadi tidak mempersulit jalannya ke proses persidangan. Yang paling penting dalam hukum acara perdata adalah pada proses pembuktiannya. Gitu. Baik, ini sepertinya kelompok 6 satu kelas tidak hadir, tidak ada yang lengkap. Yang lainnya pun sudah pada keluar dari ruangan kelas. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau kita bahas lagi? Kalau kita sudahi untuk persidangan selanjutnya pada minggu depan.
bagaimana? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, ini alhamdulillah kan ruang Zoom kita nggak terputus kan, biasanya 40 menit putus. Nah, supaya jangan terganggu, malam saya beli paket. Nah, beli paket Zoom yang 1 bulan. Nah, jadi supaya jangan keluar masuk lagi. Itu dia. Kan? Jadi supaya kita lancar kuliahnya, nggak masalah. Ternyata nggak mahal. Beli paket Zoom yang 100 orang pesertanya itu nggak mahal ternyata sebulan, hanya 50.000 aja. Saya pikir sampai 100 ribuan ke atas, ternyata nggak mahal. Belinya di mana? Di Shopee. Ada yang 30.000 tapi saya sanksi. Nah, yang 50.000 lah dia. Itu dia. Jadi mereka kirimkan link, udah langsung terkoneksi dia. Nah, makanya tadi pagi sudah langsung terkoneksi, sudah ada lisensi, dan alhamdulillah kita tidak perlu lagi keluar masuk untuk kelasnya. Baik, demikian persidangan semu pada hari ini. Kita nyatakan selesai, dan kita akan lanjutkan pada peradilan yang akan datang. Sama kelompok 6 diberikan kesempatan terakhir untuk persidangan. Apabila tidak hadir, maka dianggap peradilan semuanya telah selesai. Nah, demikian perkuliahan hari ini kita nyatakan selesai. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tinggalkan kelas ya.